Halo sahabat surga dimanapun Anda berada. Selamat bergabung di Trio Review. Jalan-jalan ke kota Bekasi. Sahabat surga, lagi ngapain nih? Kali ini, Trio akan mengisahkan sebuah film petualangan yang sangat seru nih. Tentu saja akan meningkatkan intensitas kalian dalam berpetualang. Film ini dirilis pada tahun 2024, menceritakan perjalanan Moana dan Maui dalam menghubungkan Pulau Motunui dengan pulau-pulau lainnya, serta merupakan sequel kedua dari film pertamanya yakni Moana. Tekan tombol subscribe dan loncengnya dong. Dan mari kita sambut. Ini dia. Kisah diawali dengan memperlihatkan MC kita, yakni Moana, sedang berlari di sebuah pulau tanpa nama bersama kedua hewan peliharaannya, yakni Pua si babi dan Heihei si ayam jantan. Sesampainya di atas puncak bukit pulau tersebut, Moana meniup trompet kerang miliknya dengan harapan ada balasan dari seseorang yang tinggal di pulau tersebut atau di sekitarnya. Tiba-tiba, secara tidak sengaja, Pua yang berdiri di atas batu terpeleset ke bawah, sehingga membuat Mona berusaha menahannya, namun Heihei melompat ke atas Mona yang membuat mereka terjatuh bersama ke buah bukit. Di bawah, ternyata Heihei jatuh di atas sebuah mangkok hingga menempel di kepalanya. Pada mangkok tersebut, terukir gambar orang-orang yang pernah tinggal di pulau itu. Mona merasa sangat senang karena dia berhasil menemukan barang-barang peninggalan orang-orang yang pernah tinggal di sana. Setelah itu, mereka segera berlari menuju kano untuk berlayar pulang membawa mangkok tersebut ke Pulau Motunui, tempat Mona dan klan Motunui tinggal. Sesampainya di desa, Mona disambut meriah oleh warga dan ayahnya. Seraya menunjukkan mangkok yang Mona temukan. Moana mengatakan masih ada orang lain di luar sana selain mereka, namun dia belum bisa menemukan keberadaan orang-orang lain tersebut. Tiba-tiba, adik Mona yang bernama Simea datang sambil menagih hadiah kepada Mona. Beberapa saat kemudian, Mona membawa Simea ke sebuah gua tempat dia dulu menemukan bukti bahwa klan Motunui dulunya merupakan klan penjelajah. Di sini juga terungkap bahwa alasan Mona berlayar ke pulau tanpa nama di scene awal tadi karena Mona ingin menjadi seorang pencari jalan, seperti para pemimpin terdahulu dan navigator terhebat terakhir, yakni Tautei Fasa. Tautei sendiri merupakan sebuah gelar yang diberikan bagi seorang pencari jalan, pemimpin, dan penghubung semua penduduk yang ada di lautan. Diceritakan bahwa dahulu kala sebelum Maui mencuri hati Tefiti, Fasa ingin menghubungkan Pulau Motunui dengan semua orang di lautan. Dan sekarang, Moana harus melanjutkan apa yang dulu Fasa mulai. Di waktu yang sama, Maui sedang melakukan perjalanan dengan tujuan yang sama seperti Moana, yakni menyambungkan kembali semua penduduk yang ada di lautan. Dia berhenti di sebuah tempat tersembunyi dan meminta kepada seseorang untuk membukakan portal menuju sebuah pulau rahasia. Tiba-tiba, terdengar suara wanita yang menyuruh Maui pergi bersama Moana. Dikarenakan, ternyata ada seorang dewa yang bernama Nalu akan marah dan membinasakan siapa saja yang berani menyambungkan kembali semua penduduk di lautan. Sehingga hanya Moana yang bisa membantu Maui. Beralih ke desa Motunui, pada malam harinya, penduduk desa mengadakan pesta besar bersama untuk merayakan keberhasilan Moana, serta memberikan Moana gelar tautai setelah 1000 tahun lamanya. Upacara penobatan pun dipimpin oleh ayah Moana dengan meminum air busa dari nenek moyang terdahulu mereka. Tiba-tiba saja, petir menyambar Moana ketika dia hendak minum dan membawa Moana ke masa lalu. Ketika Tau Fasa berlayar di lautan ke sebuah pulau yang bernama Motuvetu. Berpindah ke desa Motunu, Tau Fasa memperlihatkan kepada Moana masa depan desanya jika Moana gagal menyatukan semua orang yang ada di lautan. Dan menyuruh Moana menemukan sebuah pulau yang bernama Motuvetu dengan cara mengikuti api dari langit. Karena hanya dengan menemukan pulau karena
Hanya dengan menemukan pulau Motuvetu lah semua orang di lautan bisa dihubungkan. Motuvetu merupakan sebuah pulau kuno tempat saluran lautan pernah bersatu dan menghubungkan masyarakat di seluruh penjuru lautan sampai pulau tersebut hilang. Motuvetu dikutuk dalam badai yang sangat dahsyat oleh Dewa Nalu. Cara satu-satunya mengalahkan Nalu adalah dengan mencapai pulau Motuvetu atau semuanya akan berakhir. Tiba-tiba, sebuah bintang jatuh tampak di langit malam, menjadi pertanda bahwa Moana harus segera berlayar dan mengikuti arah bintang jatuh tersebut. Keesokan harinya, Moana mengajak beberapa orang menjadi krunya. Ada Lotus si pembuat kano, ada Pak Tua Kele si petani, dan terakhir ada Moni si pelukis dengan kekuatan yang dahsyat. Dan seperti biasa, ditambah Pua si babi, serta Hei Hei si ayam. Akhirnya, mereka berangkat dengan menaiki kano baru buatan Kelly mengikuti arah bintang jatuh yang sedang terbang di langit malam. Di lain sisi, Maui yang sedang terikat dan tergantung dalam sebuah ruangan yang dipenuhi oleh ikan katak, mencoba untuk melepaskan diri. Kembali kepada Moana yang sedang berlayar, memperoleh sedikit hambatan atas tingkah laku krunya yang seenaknya sendiri. Walaupun pada akhirnya Moana kembali bisa menyatukan mereka semua. Mona dan krunya berlayar siang dan malam sampai akhirnya bintang jatuh meledak di langit, menandakan tempat yang mereka tuju sudah dekat. Namun tiba-tiba saja mereka bertemu dengan kawalan suku Kakamora, yakni suku bajak laut buas yang mirip kelapa. Awalnya, Mona mengira bahwa Kakamora ingin menyerang mereka. Namun, namun ternyata Kakamora sedang berlari dari kerang raksasa yang ingin menelan apapun. Di sini, Mona yang sedang menghindari dimakan kerang mencoba memanfaatkan tali dari kapal Kakamora. Namun, Kakamora tidak terima dan memanah mereka dengan sempit beracun, sehingga membuat Mona serta kawan-kawannya tidak dapat bergerak. Di saat hendak membunuh Mona, Kakamora melihat layar kano Mona yang menggambarkan Pulau Motovetu. Kakamora pun tidak jadi membunuh Mona dan kawan-kawan, tapi menceritakan bagaimana keadaan mereka sekarang. Kakamura tinggal di sebuah pulau yang dekat dengan Pulau Motovetu. Namun, karena amarah Dewa Badai Nalu yang mengutuk dan menenggelamkan Pulau Motovetu, Kakamura pun menerima imbasnya dan tidak bisa pulang lagi. Dan untuk pulang tersebut, mereka juga harus mengalahkan kerang besar yang ada di belakang mereka. Di sini, Kakamura meminta bantuan kepada Mona untuk mengalahkan kerang besar di belakang mereka, seraya memberikan sebuah tombak beracun untuk menusuk titik kelemahan dan titik vital dari si kerang. Ketika mulai memasuki kerang besar dan tepat berada di depan titik kelemahan si kerang, tombak Mona jatuh ke bawah berkali-kali. Why you always have a backup. And a third. Untungnya, ada seorang suku Kakamora yang bersedia membantu Moana menusuk titik kelemahan si kerang dan ikut berlayar bersama Moana. Suku Kakamora tersebut memutuskan tali dari kano Moana ke kapal mereka hingga membuat kano Moana terjatuh ke dalam mulut kerang dan Moana terpisah dari rekan-rekannya. Kakamora dan kru Moana terjatuh ke sebuah ruangan gelap dan tidak sengaja terjatuh lagi ke tempat Maui sedang dikurung.
hingga membuat Moni sangat senang bertemu dengan idolanya, yakni Maui. Now I just gotta get my baby. I am a demigod. Lucky you, babe. I wanna be slapped. There's some serious god stuff going down. Setelah mengambil kembali kail ajaibnya dan sedikit beratraksi, tiba-tiba saja Maui dikejutkan oleh Heihei dan langsung tersadar jika orang-orang tersebut merupakan kru dari Moana. Where's Moana? Dari sisi, Moana terbangun di sebuah tempat yang gelap dan disebut oleh Matani, dewa yang menjaga kerang dan yang mengurung Maui pada scene awal tadi. Love the ore. Would you like to see me use it? Ooh, feisty. Matani, guardian of this little slice of paradise. Di sini, Matani menjelaskan bahwa dia dijebak oleh Nalu selama 1000 tahun di dalam kerang itu, dan cara satu-satunya dia keluar adalah dengan mengalahkan Nalu. Matani juga mengatakan bahwa seorang pencari jalan sejati tidak tahu jalannya sama sekali. Untuk mengalahkan Nalu, Mona harus keluar dari zona nyamannya dan memilih jalan yang sedikit berbeda. Matani membawa Mona melewati lorong-lorong di dalam kerang hingga sampai di depan pintu portal para dewa yang bisa mengarah ke Pulau Motuvetu. Always another way. Horfitu, but it'll shorten the commute for you and your crew. Dan akhirnya, Maui beserta rekan-rekan Mona yang lain sampai juga ke depan portal tersebut. Dia memukul-mukul dayung ke lantai dan membuat portal terbuka. Open it? Kemudian, Mona beserta yang lainnya melompat ke dalam portal. Nah, di dalam portal, Mona sangat bahagia bisa bertemu lagi dengan Maui. Tapi, Maui mengatakan bahwa Nalu tidak hanya menenggelamkan Pulau Motuvetu, namun juga menyembunyikan pulau tersebut di dalam badai monster dan tidak ada satupun manusia yang bisa menggapainya, serta mengatakan bahwa mereka That semua guy, akan the first mati. guy died, and this time so is the chicken. But it's great to see you. Setelah keluar dari portal itu, Mona mencoba meyakinkan teman-temannya bahwa mereka hampir sampai untuk memenuhi panggilan nenek moyang mereka. Mona juga mengatakan cara mengalahkan Nalu adalah dengan bersatu dengan strategi Maui mengangkat pulau Motuvetu ke atas dan Mona akan menginjak pulau Motuvetu. Tiba-tiba, seekor monster laut datang menyerang mereka, disusul oleh kawanan monster laut lainnya. Get to your positions, work together, and let's do this! Hate these guys. Hey, I'm an Seraya Maui mengalahkan monster laut tersebut, Mona dan yang lain mempercepat laju kano ke arah matahari terbit. Karena monster laut tersebut takut dengan cahaya. Monster laut mencoba menabrak kano hingga membuat Moni terjatuh ke laut. Untungnya, Maui dengan cepat menolong Moni walaupun hal itu membuat Moni shock dan trauma berlayar di lautan. Ketika hari mulai cerah, Mona dan rekan-rekannya sampai di sebuah pulau terdekat dengan kondisi kano yang sudah rusak parah. Di pulau ini, Mona menemukan kano dari pendahulunya, yakni Tautefasa, yang membuat Mona putus asa dengan perjalanannya. Maui mencoba menyenangkan Moana dan menghiburnya, sehingga Mona kembali bersemangat untuk melanjutkan perjalanan. because I've been low before. I haven't done anything right. You want to get through it? Huh? Try it. Here's the thing. These waters are frightening, but you bring the reckoning. So Di sini, Loto kembali memperbaiki kano mereka menjadi lebih baik. Dan Moni kembali melukis Pulau Motuvetu di layar mereka, serta Kelly dan Heihei mendekorasi kapal menjadi lebih Nolan menarik. wants to end our story. Martin, find some new tricks he's never seen. okay, we sail to it. It'll be hard. Let's break a curse. Akhirnya, tim ini pun berangkat berlayar menuju badai Nalu yang dahsyat, yang membuat Mona menjadi merinding. You're the big one.
Tiba-tiba, ombak besar datang ke arah mereka dan semua orang bersiap menghadapinya. Maui berubah menjadi burung elang, menghancurkan satu persatu pusaran badai petir milik Nalo. Begitu juga dengan Moana yang mencoba menghindari Kano dari pusaran badai tersebut. Namun, seakan dipermainkan oleh Nalo, pusaran badai petir tersebut kembali muncul dengan jumlah yang lebih banyak dari sebelumnya. Karena sebenarnya, Nalo mengincar Moana, bukan mengincar Maui. This will never break Nolo's curse. Go as fast as you can. You up there, Maui? Menggunakan strategi baru, Maui terbang ke jantung Nalo untuk menarik Pulau Motupetu ke permukaan laut, sedangkan Moana dan yang lain mencoba untuk mengalihkan perhatian Nalo dengan menari-nari menghindari pusaran badai petir milik Nalo di tengah lautan. Sementara itu, Maui yang tiba di jantung Nalo melempar kailnya ke dalam laut dan hampir berhasil menarik Pulau Motupetu ke atas permukaan laut. Namun tiba-tiba, sambaran petir Nalo berpindah ke Maui, memutuskan tali kailnya dan mengikat Maui, seraya menarik semua kekuatan dewa yang Maui punya. Hal ini membuat Maui kehilangan kekuatannya dan terjatuh ke laut. Bersamaan dengan itu, ombak besar datang membalikkan kano yang dinaiki oleh Moana dan yang lainnya. Di momen epik ini, Moana menyuruh Kelly menyelamatkan Maui, sedangkan dirinya melompat kembali ke laut dan berenang ke dasar laut untuk menyentuh Pulau Motupetu. Dan di detik-detik akhir ini, Moana terkena sambaran petir Nalo, tapi dia sudah berhasil menyentuh puncak Pulau Motupetu yang mematahkan kutukan Nalo untuk selamanya. Maui yang tersadar segera melompat ke laut untuk menolong Moana yang tergeletak di atas puncak pulau. Kemudian, dengan ketulusan hati Maui, roh Tefasa dan nenek moyang Moana datang membangunkan Moana serta membentuk sebuah tatu di lengan kiri Moana. Tatu tersebut berlambangkan Pulau Motupetu. Maui juga kembali mendapat kekuatan demi godnya setelah dia menyentuh kail yang diberikan oleh laut kepadanya. Setelahnya, Maui terbang ke atas, mulai mendarat kembali Pulau Motupetu ke permukaan laut, sehingga membuat jalur saluran antar bagian laut kembali terhubung menjadi satu dengan Pulau Motupetu. Pada Pulau Motupetu, di bagian ininya terlukis bahwa Pulau Motupetu menjadi penghubung semua pulau yang mengelilinginya, termasuk Pulau Motunui dan Pulau Kakamora. Kemudian, terdengar suara trompet dari suku-suku lain yang berhasil mencapai dan mendarat di Pulau Motupetu. Hal ini seakan menyatakan bahwa tujuan dari Tautai Moana telah tercapai. Suku Motunui berhasil menghubungkan dirinya dengan suku-suku dari pulau yang lain. Cerita berpindah ke Maui yang tiba di Pulau Motunui, membuat semua penduduk Pulau Motunui terkejut dengan kedatangannya. Maui datang untuk bertemu dengan si Mea demi menepati janji Moana, yakni memberikan kesempatan kepada si Mea untuk mencubit telinga Maui dan memberikan hadiah yang dibawa pulang dari Motupetu. Akhirnya, Moana dan kawan-kawannya berhasil pulang dengan selamat ke Motunui dan membawa serta suku-suku lainnya ke pulau tersebut. Tamat. Kesimpulan yang bisa kita ambil dari kisah ini adalah
Keberanian, persatuan, dan kepercayaan pada diri sendiri serta orang lain merupakan kunci untuk mengatasi tantangan besar. Model menunjukkan pentingnya kerjasama dan berkorban demi kebaikan bersama. Jadi, marilah bangun dan percaya diri untuk menghadapi tantangan ke depan demi mewujudkan Indonesia Emas 2045.